Iya, maksudnya saya cerita jangan kurang pinter. Iya. Ya, yang sering pakai air. Gitu. Alhamdulillah sih Pak Ustadz, pas ngelihat siraman kolbu saya semakin yakin ya. Semakin yakin kalau Allah itu selalu ngelindungin kita terus. Iya, Ya. Allah. Udah nggak usah percaya Nggak sama yang kayak usah, gitu-gituan. nggak usah. Ya. Apalagi nih Baru 2 suami minggu ngepen banget. ini. Oh iya. Ngepen banget setiap hari setelah sholat subuh. Orang pintar itu bilang katanya saya dipelet sama mantan pacar saya. Dia nggak terima kalau saya nikah. Bahkan dia pernah ngajakin saya kawin lari Pak Ustadz. Saya sempat nggak percaya karena saya nggak percaya sama hal-hal goib sebenarnya. Tapi saya sendiri ngerasa setiap kali saya ingat sama mantan saya selalu benci ngelihat suami sama anak saya. Ya Allah. Bahkan saya sering sekali nyakitin suami, saya sering mukul suami, sering nyakar-nyakar dia. Sampai dia trauma gak mau deket sama saya Pak Ustadz. Tapi saya gak sadar. Setelah saya sadar saya langsung nangis, saya nyesel. Itu ketika nyakar-nyakar dan lain itu bagian dari kesurupan. Iya kesurupan gak sadar. Itu nggak sadar. Jadi kesurupan. Teriak-teriak, nyakar-nyakar. Setelah sadar minta maaf. Minta maaf tapi dianya trauma gak mau deket-deket sama saya. Ada terus mau deket sama siapa? Sebentar. Gak mau dekat itu pas lagi kesurupan aja atau di luar kesurupan jadi takut-takut? Iya di luar kesurupan takut saya kayak gitu lagi. Oh gitu. Anak berapa? Anak 1. Oh, nggak dekat-dekat aja anak 1 loh Ustaz. Begini caranya. Solek. Jadi lebih parah lagi ketika punya Iya anak. pas punya anak. Anak berapa tahun sekarang? Anak saya umur 1 tahun 2 bulan sekarang. Jadi parahnya 1 tahun 2 bulan ini. Anak gimana dong kok kalau ibunya kesurupan gitu? Bahkan anak juga sering diganggu sama makhluk gaib. Taunya dari mana? Waktu dia kan nangis tuh selama 2 hari 2 malam. Dia nggak mau makan, terus udah gitu saya pasti digendong sama neneknya. Saya ngeliat Ini, ada, neneknya nggak tuh? nenek dari suami, ya. Bapak, ibu dari Terus suami. saya ngeliat tuh di belakang anak saya ada sosok wanita. Dia pakai baju putih, rambutnya panjang sampai nyentuh. Astagfirullah. Nakutin aja sih. Ini Ustadz, pagi-pagi malah cerita Ustaz ya nakutin. Allah, Ustaz. Jadi ya Ustaz ya, kalau ada yang lagi cerita saya tuh suka bayangin. Oh gitu. Ustaz ngagetin. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya itu sebenarnya itu takut, makanya saya itu biar berani. Jangan gitu-gitu. Maaf ya. Neng Eva sebelumnya memang suka melihat. Bisa melihat. Enggak juga. Pas saya punya hubungan sama orang pintar itu. Terus kan saya kan disuruh... Sebentar, ke orang pintar itu sebelum menikah atau setelah menikah? Setelah menikah. Ke orang pintar gara-gara berasa nggak enak terus. Kata Iya. orang pintar ada yang melet Iya. katanya. Iya. Mantan. Sekarang anaknya sudah lahir, anaknya pas lagi digendong sama ibunya suami. Melihat di belakangnya ada Iya. gitu. Ada sosok wanita. Itu sebelumnya belum pernah melihat? Belum. Itu pertama kali melihat? Itu ya pertama kali. Terus ketika itu lanjut? Jadi rambutnya kan panjang tuh sampai Ustaz, nyentuh mata jangan kaki. ngagetin lagi. Enggak. Swear, enggak. Swear. Aman. Terus wajahnya hancur gitu, Kevin. Tapi dia posisinya lagi tunduk. Gini gitu? Iya, tapi saya lihat wajahnya hancur. Terus? Itu yang pertama, terus yang kedua juga sama waktu pas di rumah juga dia nangis juga tuh nggak mau makan. Terus saya juga lihat juga di dapur rumah Makhluk mertua yang saya. sama? Makhluk yang sama. Sama. Itu maksudnya makhluknya silaturahim. Ngapain? Enggak tahu. Lo kan kalau saya ke rumahnya Kak Irfan kan juga silaturahim Iya. namanya. Ya, Lah kalau- makhluk begitu ya silaturahim. Ini kejadiannya kapan? Baru-baru ini? Oh, udah 2 minggu ya. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Di dapur? Iya. Gimana posisinya lagi nangis-nangis? Terus? Terus dia juga lagi berdiri sama orang yang sama, makhluk yang sama maksudnya. Terus diam aja? Iya dia diam aja. Hilangnya? Ya nggak lama lagi saya ke dapur lagi, udah nggak ada. Ketika ada makhluk itu anak nangis terus? Iya nangis terus. Ketika sudah tidak ada anak berhenti nangis atau tetap nangis juga sebetulnya? Berhenti nangis. Itu karena memang ada tetangga juga yang bisa gitu. Jadi dikasih air gitu biar diem.
Ya Allah. Oke, jadi ke orang pintar sering. Enggak sih. Apa-apa? Udah putus hubungan sih sama Loh yang emang kemarin ada itu. hubungan apa dengan Udah maksudnya udah nggak kesana. Pas nggak kesana itu nambah parah kata saya. Tambah Udah parah. iya kata saya udah nih nggak usah percaya Enggak, kayak sebentar Bu, sabar Bu, tenang dulu. Tenang. Saya itu dengerin Ibu cerita bingung saya. Tenang, Begini. Setelah dari orang pintar tambah apa tadi? Ini tambah parah. Enggak pakai mic dong, enggak dengar. Tambah parah kemasukan Yang terus. tambah parah siapa? Ini si Nengnya. Oh, Mbak Akhirnya Eva. Setelah dari orang Pacarnya. pintar. Iya. Makanya saya kasih tahu, jangan ke orang pintar. Marah nih ceritanya nih. Marah kok tersenyum ya. Astagfirullahaladzim, ada orang Kayak bertambah hobinya begitu ngagetin, ya. Allah. Iya, maksudnya saya cerita jangan ke orang pintar. Iya. Yang sering pakai air. Alhamdulillah sih Pak Ustadz pas ngelihat siraman kolbu saya semakin yakin ya. Semakin yakin kalau Allah itu selalu ngelindungin kita terus. Iya, Ya. Allah. Udah nggak usah percaya Nggak sama yang kayak usah, gitu-gituan. nggak usah. Ya. Apalagi nih Baru 2 suami minggu ngepen banget. ini. Oh iya. Ngepen banget setiap hari setelah sholat subuh. Iya. Udah nggak pernah muter acara apa-apa Oke, udah. kita lanjut ya, kasih Iya. anaknya Ibu ya. Oke. Biar sembuh. Nah, Oke, ada lagi yang mau diceritakan? Terus kadang kalau saya lagi berdua sama si Dede, saya sering dapat bisikan-bisikan gaib yang mana bisikan itu nyuruh saya buat nyakitin anak saya, bahkan buat ngebunuh anak Ya saya. Allah, astagfirullahalazim, ya Allah. Makanya saya nggak mau kalau ditinggal berdua sama anak saya. Astagfirullahalazim. Masnya tahu tentang Nggak tahu. curhatan itu? Nggak tahu. Cuma iya udah cerita. Udah cerita, iya. Akhirnya jadi takut sendiri juga ya. Iya, makanya kalau ditinggal sendiri tuh kita nggak nyaman di luar. Jadi harus ada yang nemenin. Iya, Tinggal sudah sendiri atau di Masih. tempat mertua? masih. Alhamdulillah ada yang menjaga lah. Iya. Ya, alhamdulillah. Oke. Ketakutan pasti ya. Terus kalau dari fisik, hampir tiap hari saya ngerasa migrain, sama di belakang kepala ini kerasa panas sampai ubun-ubun. Terus napas juga sesek, sama waktu gadis itu mimisan terus. Sampai setengah jam itu darahnya nggak berhenti-berhenti. Pas sudah menikah, Menikah sama tapi nggak terlalu lama. oke. Mengenai tuduhan di pelet lah, di apalah, nanti kita bahas ya. Karena kadang-kadang itu hanya sebatas tuduhan dan jadi suuzon takutnya. Jika benar ya kita doakan mudah-mudahan dimaafkan Amin. dan mendapatkan balasan sesuai dengan yang dia lakukan, Amin. menjahati orang. Tapi jika tidak ya jangan sampai jadi sebuah tuduhan Iya. belaka, betul ya? Iya. Sugestinya jangan seperti itu dulu. baik. Oke, Ustadz silakan. Iya, memang harus hati-hati karena memang jin itu kadang-kadang banyak bohong. Apalagi jin itu kan tidak terlihat ya. Yang tidak bohong itu biasanya malah yang diem itu tadi, yang liatin bayi itu nggak bohong dia. Emang dia nggak bohong karena nggak ngomong, aja nggak bisa ngomong kan nggak bohong dia. Astagfirullahaladzim. Ustadz, bercandanya tuh serem. Bener. Tuh kan. Maaf, Ustadz. Tukang kebunnya lupa. Kita mau serius jadi malah bercanda sih gimana coba. Udah gini gak apa-apa ya? Udah nggak apa-apa. Mang, Iya, tukang iya, Mang. kebun. Maaf ya juragan. Aduh, ya emang harus hati-hati. Emang Mbak Eva kesini nggak bawa temennya? Teman. Enggak. Enggak. Maksudnya Ustadz? Hah? Temen apa? Ya temen yang gitu. Ya kadang saya ngerasa kayak diri saya ada yang dua Pak Ustadz. rambutnya panjang. Ustadz, takut. Emang bisa nempel terus tuh? Hah? Ikut terus? Bisa? Dia hanya mencoba untuk lihat aja. Tapi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Yang penting dia nggak ngelihat saya gitu aja. Aman kan itu, yang penting saya aman dulu. Ibu-ibu nggak aman, biarin dulu. Mau Bu? Oh enggak. Ada nggak? Hah? Ada?
Ada, emang ada siapa? Ada ibu-ibu. Itu yang tadi. Ada. Di mana? Di rumahnya. Bener ya? Iye. Lagi nonton. Lagi nonton. Iya dong, live sekarang. Maaf. Nanti dia nonton. Di TV itu kan gini. Lihat TV. Kan bapaknya suka nonton dia. Oh itu teman saya di situ. Dia lihat gitu. Iya. Aduh ketemu sama itu lagi gitu. Aduh. Lakuin deh Ustaz ah. Apanya? Udah cepet. Aduh. Ya, Mbak Eva. Sekarang Mbak Ava sama Mbak Eva. Mbak Eva apa yang mau diinginkan? Tapi jangan aneh-aneh loh ya. Ya yang saya inginkan, saya sebenarnya sangat antusias sekali untuk ikut acara siraman kolbu. Karena saya ingin didoakan oleh Ustadz Danu. Insya Allah dengan izin Allah, jin dan setan yang selama ini membisik-bisiki. Udah kalap ini doanya. Mudah-mudahan pergi dari jiwa saya. Amin. Lagi. Aduh, Mbak Eva lucu. Wah, udah kalap ceritanya jin dan setan. Jin maksudnya setan nggak bisa ngusir saya. Wong saya juga masih punya setan. Iya kan bisa, punya nafsu, iya kan semua gitu ya. ya. Setan tuh nafsu kita. Kalau jin tuh yang itu jin. Harus dibedakan. Jadi jin dan setan jangan pergi dari jiwa saya, bukan dari badan maksudnya. Nggak apa-apa, saking antusiasnya ya. Jin kerjaan saja ini. Aduh, ini kalau orang seluruh Indonesia atau dunia kesini punyeng saya. Ibu ya. Datang jin. Nggak orang Afrika ke sini jin Afrika lihat aja. Pakai bahasa apa ya ini ya gitu. Iya. Aduh. Saya bantu doa ya Mbak, karena di dalam tubuhnya Mbak Eva kayaknya mirip Mbak Nur Heni, ada ilmu dari orang tua sebelumnya. Ibu ada orang tuanya atau leluhurnya yang punya ilmu? Ada dari bapak, dari ibu juga. Ibu kan dukun lahir. Dukun lagi. Nolong lahir maksudnya Dukun Pak. lahir dukun mah. lahir. Ya, Dukun ya, lahir ya. mah Maaf, bukan maaf. dukun. Iya. 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 Ibu bisa. Terus dukun Ada perahir. sakit perut nolong tuh. lahir. Mau Bukan lahir. lahirin itu mah ke toilet. Ini mah yang lahir Pak Ustadz. Pak Raji. Terus saya juga ya mikirin ya takut ilmu dari, soalnya ilmu dari ibu jatuhnya ke saya. Saya juga nolongin lahir sama, ngebantu bidan gitu kadang. Oh dari Nah, neneknya. pertama dari ibu saya yang nolong lahir terus jatuh ke saya. Takutnya ilmu musyrik ya. Takutnya ada bacaan-bacaan saya yang musyrik yang nggak Iya, diridhoin nggak sama apa-apa. Allah gitu. Yang penting Mbak Eva dulu ya. Kita beresi. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita ya. Mbak Eva siap? Siap kesurupan maksudnya. Udah nggak apa-apa, santai aja ya. jamu aja. Suaminya, Kak Irfan mau pegangin nggak? Ya enggak lah suaminya. Ini Parah nih. ini badan gede. Ya yuk, ya, aminkan doa saya. Ibu boleh ikut ngaminin ya Bu. Kalau ibu kelojotan tenang aja dulu, jangan manggil-manggil saya. Saya mau fokus ke Mbak Eva ya. Tapi kalau ngaminin serius lu ya, Ya. serius ya. Yang pemirsa di rumah aminkan doa kami ya, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mbak Eva, ya Allah. Memohon kepadamu agar yang setiap saat kesurupan setelah Mbak Eva menikah, dimohonkan agar engkau berkenan untuk menyembuhkannya ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, jika kesurupannya Mbak Eva disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Eva, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Eva, ya Allah, amin.
Aku mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Eva ya Allah. Amin. Aku mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Eva ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika di dalam tubuhnya Mbak Eva banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Eva ya Allah. Aku mohon kepadamu agar seluruh ilmu-ilmu dari orang tua Mbak Eva yang ada di dalam tubuhnya Mbak Eva, jika ilmu tersebut musyrik ya Allah, ampuni dosa musyrik orang tua sebelum Mbak Eva ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Eva ya Allah. Amin. Ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Eva ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Eva ya Allah yang ada dalam tubuhnya Mbak Eva. Keluarkanlah ya Allah. Amin. Keluarkanlah ya Allah. Amin. Keluarkanlah ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Eva ya Allah. Amin. Keluarkanlah ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Eva banyak sekali pengobatan-pengobatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jika pengobatan-pengobatan yang ada dalam tubuhnya Mbak Eva tersebut musyrik di hadapanmu ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Eva ya Allah. Amin. Ampuni dosa-dosa musyrik Mbak Eva ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh pengobatan-pengobatan musyrik dan ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Eva ya Allah, yang mengunci tubuhnya Mbak Eva ya Allah. Keluarkanlah seluruh pengobatan-pengobatan musyrik dan ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Eva ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Eva banyak sekali ilmu sihir, teluh dan santet ya Allah, aku memohon kepadamu, jika ilmu sihir dan santet tersebut dikirimkan oleh orang yang berbuat zalim pada Mbak Eva ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Eva ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Eva ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Eva ya Allah. Aku mohon agar Engkau keluarkan ilmu sihir yang menempel pada matanya Mbak Eva, yang menempel pada otak depannya Mbak Eva, yang menempel pada telinganya Mbak Eva, yang menempel pada motorik dan otak kecilnya Mbak Eva ya Allah. Amin. Dan aku mohon padamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir yang ada dalam tubuhnya Mbak Eva ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Eva banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Eva, yang menguasai sebagian tubuhnya Mbak Eva, yang ingin menguasai tubuh dan otaknya Mbak Eva ya Allah, aku mohon kepadamu jika kerajaan-kerajaan jin tersebut bermusuhan dengan ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Eva ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni kemarahan-kemarahan kerajaan jin yang bermusuhan dengan ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Eva ya Allah. Kun fayakun. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Amin. Langsung berdiri. Sebentar, saya mau tanya-tanya ke Ustadz dulu ya. Ustadz, mengenai tuduhan dan perkiraan mengenai pelet yang dikirimkan oleh seseorang, apakah benar? Enggak. Enggak justru? Enggak. Tuh? Enggak ada pelet. Insya Allah enggak ada pelet. Tapi yaitu jin yang mencuri jin informasi dan membuat situasi seperti situasi itu. jadi biar bermusuhan aja. Semakin bermusuhan, jin yang hobinya marah-marah itu semakin banyak. Jadi jin itu dia punya cara untuk memasukkan anak buah. Kalau orang hobinya marah, itu nanti jin pemarah yang masuk. Dan itu nanti kalau jin dia hobinya marah, nanti jin pemarah itu masuk mulai dari mulut menuju ke arah jantung, kemudian dia akan masuk ke arah pembuluh darah di jantung. Itu yang akan menjadikan plak atau menjadikan koroner di jantung. Jadi rata-rata orang yang kena koroner, rata-rata memang dia pemarah.